Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memberikan penjelasan terkait mata kuliah matematika diskrit, yaitu mengenai aktivitas systematic listening and counting untuk kelas 6 sampai 8. Baiklah, sebelum dimulai, saya ingin mengucapkan bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu agar kita senantiasa diberkahi. Baik. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kakak Kim, merupakan mahasiswa mahasiswa Universitas Wijaya, program studi pendidikan matematika yang sedang menyelesaikan tugas mata kuliah matematika diskrit. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Profesor Dr. Zulkarni Intikom MSc dan Ibu Dr. Miriam Sumayita SPD MSc dan Ibu Ruth Helen Simarmata NPMat NPD. Baik, kita akan sebelum kita mengidentifikasi lagi atau menganalisis lagi, ini saya akan sedikit mengulang bahwa saya akan mengangkat topik systematic listening and counting untuk kelas 6 sampai 8. Sebelumnya kita akan ke definisi terlebih dahulu. Secara definisi, listening and counting itu jika kita ubah ke dalam atau tidak translate ke dalam bahasa yang berarti menyortir untuk listing, kemudian untuk counting itu yang berarti menghitung. Lalu untuk secara definisinya umum, listing itu yang berarti menyortir, mengurutkan, menyusun, menata, mengelompokkan, dan menyusun sehingga membentuk suatu kesatuan yang teratur. Lalu untuk berhitung atau counting itu berarti menghitung atau mencari angka dan menentukan jawabannya. Biasanya kelompoknya dibagi berdasarkan ciri-ciri pada benda tersebut, seperti warna, bentuk, ukuran, dan lain sebagainya. Kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran matematika diskrit dan penghitung sistematik di kelas 6 dan tentunya akan diterapkan 3 standar proses pembelajaran. Yang pertama adalah problem solving. Kalau kita artikan adalah pemecahan masalah. Kemudian yang kedua reasoning and proof, atau jika ditranslatekan pembuktian. Yang kedua communication, connection, dan representasi. Untuk tujuan pembelajaran yang seperti ini itu sebenarnya dari kelas 6 sampai 8 itu ada banyak, namun yang saya angkat ini hanya 3. Yang pertama itu mewakili, menganalisis, dan memecahkan masalah perhitungan yang melibatkan atau tidak melibatkan perhitungan dan melibatkan atau tidak melibatkan pengulangan. Yang kedua, memahami dan menerapkan prinsip penambahan dan perkalian dalam perhitungan dan menerapkan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan aljabar. Lalu yang ketiga, memecahkan masalah perhitungan dengan diagram Venn dan menggunakan aljabar untuk menggambarkan hubungan yang ditunjuk dari sebuah diagram Venn. Baik, untuk aktivitas sendiri, pertama, sebelumnya, untuk aktivitas sendiri, siswa akan diberikan aktivitas yang akan diberikan itu adalah siswa dibimbing untuk mempresentasikan diagram Venn dari permasalahan yang diberikan oleh guru dengan alat peragat yang telah dibuat seperti terlihat pada gambar berikut. Selanjutnya, bagaimana cara penggunaannya? Cara penggunaannya itu pertama, tenaga pengajar atau guru mengajukan pertanyaan terkait dengan Venn, kemudian siswa membaca pertanyaan yang diberikan guru. Lalu yang ketiga, siswa membuat ilustrasi masalah sebelum menyajikannya dengan menggunakan diagram Venn. Lalu yang keempat, setelah menyelesaikan ilustrasi soal, siswa segera mengeksekusikannya dalam bentuk bilangan atau simbol atau operasi bilangan atau parabel ke dalam 2 set yang tersedia dalam alat peraga. Nah, baik ini adalah contoh soal untuk sistem listening and counting. Pertama untuk level mudah terlebih dahulu. Di sini kita lihat narasinya bahwa semua siswa-siswi kelas 7 diminta untuk menentukan 2 mata pelajaran terfavorit antara matematika dan IPA. Di antara siswa-siswa tersebut ternyata ada 29 orang memilih matematika dan ada 20 orang memilih IPA dan 5 memilih keduanya. Lalu kita harus seperti biasa, untuk soal pada matematika umumnya kita harus mengerti dulu makna soal, apa yang diketahui soal, dan itu tujuan dari soal tersebut. Baik, yang diketahui itu ada A, yaitu himpunan A atau set A yang mengatakan banyaknya siswa yang memilih matematika ada 29 orang, dan yang B adalah banyak siswa yang memilih IPA ada 20 orang, lalu banyak siswa yang memilih keduanya ada 5. Lalu kita representasikan ke dalam bentuk diagram Venn. Lalu kita berikan bilangan 1 sampai 10, kemudian berikan juga operasi tambah, kurang, dan juga variabel X dan Y.
yang siswa harus lakukan yaitu siswa harus menempatkan pernyataan yang benar agar permasalahan tersebut menghasilkan diagram pen yang mempunyai nilai yang benar juga. Siswa harus meletakkan angka 2 dan 9 pada lingkaran A atau himpunan A. Siswa harus meletakkan angka 2 dan 0 pada lingkaran B atau segmen. Dan siswa harus meletakkan angka 5 di antara himpunan A dan himpunan B seperti gambar berikut. Selanjutnya, jadi akan dibentuklah diagram pen yang menyesuaikan dengan narasi soal tadi seperti ini. Baiklah, selanjutnya kita ke level sedang. Untuk level sedang sendiri, di perusahaan Apple terdapat 69 orang pelamar. Ingat ya, 69 orang pelamar yang harus mengikuti tes tertulis dan tes wawancara agar dapat diterima sebagai karyawan dan ternyata agar dapat diterima sebagai karyawan. Karena ternyata ada 32 orang pelamar lulus untuk tes wawancara. Kemudian ada 48 orang pelamar lulus untuk tes tertulis dan juga ada 6 orang pelamar yang tidak mengikuti tes tersebut. Gambarlah diagram pen dari soal tersebut. Kemudian seperti biasa MTK pada umumnya kita harus mengetahui dulu apa yang ditanya soal, kemudian tujuan dari soal tersebut. Pertama diketahui, misalkan banyak pelamar yang diterima sebagai karyawan, kita harus melakukan sebagai huruf X, kita modelkan sebagai huruf X. Yang kedua, banyak pelamar yang hanya lulus tes wawancara, ada 32 di huruf X. Banyak pelamar yang lulus tes, ada 48 di huruf X yang banyak pelamar yang tidak lulus tes, ada 6 orang. Sehingga siswa tersebut ketika menjawabnya kan seperti kita berikan 1 sampai 10 lalu kasih bilangan adalah kurang dan juga variabel X dan juga Y, yang mana siswa harus menentukan pernyataan benar agar permasalahan tersebut masukkan diagram yang mempunyai nilai yang benar juga. Jadi siswa harus meletakkan angka 3, angka 2, operasi kurang dan variabel X pada A. Kemudian siswa juga harus meletakkan angka 1 sebanyak 2 kali, operasi kurang dan variabel X pada lingkaran yang B. Siswa harus meletakkan variabel X di antara himpunan A dan himpunan B, yaitu irisannya, dan siswa harus meletakkan angka 6 di luar diagram pada lingkaran tersebut. Harus menyesuaikan dengan narasi soal tersebut, sehingga nanti akan didapatkan seperti ini. Jadi diagram pen yang memiliki nilai benar seperti gambar dibanding. Seperti yang kita lihat tadi pada penulisan tengah, di A ada 32 dikurangi X, lalu yang di tengahnya alias irisannya itu X dan 11 dikurangi X, dan di luarnya ada 6. Baru kita ke level yang lebih susah, yaitu soal absolut. Oke, dari narasi saja kita bisa lihat di sini bahwa narasi panjang sekali. Kita harus bisa benar-benar mengerti soal tersebut, kemudian mengetahui apa saja yang diketahui soal yang ketiga adalah tujuan dari soal tersebut. Saya akan membacakan narasinya. Pertama, sekolah SMP Negeri 19 Palembang ingin mengadakan festival olahraga. Di dalam festival tersebut akan diadakan kompetisi, yakni kompetisi olahraga. Kepala sekolah memberikan arahan kepada murid kelas untuk mendata siswa yang akan mengikuti kompetisi tersebut. Dari arahan tersebut, ada 36 siswa yang menyukai olahraga, ada sepak bola, ada yang ada sepak, mohon maaf saya ulangi, ada siswa yang menyukai olahraga bulu tangkis. 36 siswa ada 29 yang menyukai bulu tangkis, 36 yang menyukai sepak bola, 31 menyukai olahraga voli, 20 siswa juga menyukai bulu tangkis, dan juga ada 20 siswa yang di bawah ini merupakan dia menyukai bulu tangkis dan juga sepak bola. Lalu 16-nya itu menyukai bulu tangkis dan juga voli. 21 itu menyukai sepak bola dan voli, dan ada 9 siswa yang tidak menyukai ketiga olahraga tersebut. Kemudian diketahui bahwa ada 60 siswa. Iya, artinya himpunan sebetulnya ya. Hitung berapa per siswa yang menyukai bulu tangkis saja, sepak bola saja, voli saja, dan ketiganya. Sekarang kita lihat sini. Kita ubah ke dalam bentuk sederhana dari matematika. Kita menggunakan matematika itu sering memodelkan sesuatu lebih ke arah dari yang seperti ini menjadi lebih singkat. Saya kita lihat sini, NS ada 6, NA 29 siswa, NB 36, 31 menyesuaikan dengan narasi dari soal tersebut. Lalu sama seperti sebelumnya, aktivitasnya itu kita sebagai tenaga prakerja memberikan angka 1 sampai 10, kemudian operasi pertambahan dan juga pengurangan, dan variabel X dan Y. Lalu seperti yang pada soal level mudah dan juga sedang, siswa juga harus menempatkan pernyataan yang benar agar permasalahan tersebut menghasilkan diagram pen yang mempunyai nilai benar juga, yang mana siswa harus meletakkan variabel X, operasi kurang dan angka 7 pada lingkaran himpunan A. Siswa harus meletakkan variabel X, operasi kurang dengan angka 5 pada himpunan B, dan juga siswa harus meletakkan variabel X, operasi kurang dengan angka 6 pada lingkaran C. Dan juga siswa harus meletakkan angka 1 dan 6, operasi variabel X pada himpunan A dan irisan C.
Jika kita lihat bersama bahwa himpunan ini, mohon maaf saya harap bahwa soal ini upgrade dari soal sebelumnya, yang mana soal sebelum itu menggunakan 2 himpunan. Sekarang kita ada 3 himpunan, bahkan itu ada irisan, beberapa ada irisan 1, irisan 2, irisan 3, irisan 4. Sekarang kita lanjut ya. Pertama, siswa harus meletakkan angka 2, 1 operasi kurang dan variabel X pada himpunan B dan irisan C. Ini masih lanjutan yang tadi. Siswa harus juga meletakkan angka 2 dan 0 operasi kurang dan variabel X pada himpunan A irisan B. Siswa juga harus meletakkan variabel X pada himpunan A irisan B dan irisan C. Dan siswa harus meletakkan angka 6 di luar diagram pada lingkaran A, B, dan C. Seperti ini. Untuk karena ini saya mempresentasinya itu seperti ini, mungkin terlihat seperti acak ya, namun jika kita menggunakan medianya langsung, maka tanda panah ini merupakan suatu bukan petunjuk, tapi lebih tepatnya jadi medianya itu nanti kotak seperti itu, kotak yang seperti diagram pada umumnya nanti digerakkan. Jadi diagram itu untuk membantu kita meletakkan di sini, meletakkan di sini, meletakkan di sini. Nanti dari letakan yang sudah diberikan tadi akan seperti gambar pada gambar sampingnya seperti ini, seperti ini. Mungkin sudah di penghujung, yang mana saya tadi sudah menjelaskan tidak hanya soal, tidak hanya itu, tapi saya juga menjelaskan dari tujuan pembelajaran, aktivitas siswa, maka pengertian dari aktivitas listening and counting dari dari kelas 6 sampai 8. Dan juga kita juga sedikit membahas soal yang bisa diterapkan untuk activities listening and counting. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Jika dalam penyampaian saya ada kekeliruan atau kesalahan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi ucapkan terima kasih.